kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kami percaya tak pernah gagal rancangan-Mu dalam hidup kami. Harapan di dalam Engkau takkan hilang. Oh, oh, haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Takkan hilang harapan kami di dalam-Mu Yesus. Oh,
percaya, kami percaya tak pernah gagal rencanamu. Yang terbaik, yang terbaik kau sediakan, kau nyatakan. Kami percaya, kami percaya pada janjimu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita sembah Dia dan katakan, harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus, Yesus Kau kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dari dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Katanya, "Ya Tuhan, dalam kesusahanku aku berseru kepadamu, dan Engkau menjawab aku. Dari dunia orang mati aku mohon pertolongan. Permohonanku Kau dengar dan Kau perhatikan. Ke tempat yang dalam aku Kau kelemparkan sampai ke dasar lautan. Di sana arus air mengelilingi aku, ombak dan gelombang menghempaskan aku. Dalam hatiku aku berkata, Tuhan, aku sudah mengusir aku dari hadapan-Mu. Takkan aku melihat lagi rumah kediaman-Mu yang suci. Air laut sampai ke bibirku, samudra raya meliputi seluruh tubuhku. Ganggang laut membelit kepalaku. Aku terjun sampai ke dasar pegunungan, ke alam yang gerbangnya terkunci hingga akhir zaman. Nyawaku letih lesu di dalam diriku. Lalu aku ingat dan berseru kepadamu.
maka sampailah doaku kepadamu ke dalam rumah-Mu yang kudus. Lalu Kau naikkan aku dari dalam laut, ya Tuhan Allahku. Para penyembah berhala yang sia-sia meninggalkan Engkau dan tidak lagi setia. Tetapi aku akan menyanyikan puji-pujian bagi-Mu, dan ku persembahkan korban untuk-Mu. Segala janjiku akan kulakukan. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan. Kemudian atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus 2 ayat 1 sampai ke 10. Pada Perang Dunia Kedua, Betsy dan Corrie ten Boom ditawan dalam kamp konsentrasi Ravensbrück. Keluarga ten Boom ditangkap karena mereka menyembunyikan dan menyelamatkan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Dan ketika mereka ditangkap dan akhirnya dimasukkan ke kamp konsentrasi tersebut, mereka begitu sangat menderita. Baik Betsy maupun Corrie ten Boom dan juga ayahnya. Mereka berdua dan juga semua orang-orang yang ada di sana, mereka berusaha mengajak para tawanan yang ada di sana untuk berdoa dan beribadah bersama. Mereka berusaha menguatkan sesama tawanan bahwa Allah itu peduli kepada mereka. Begitu banyak yang belum mengenal Tuhan, dan ketika Corrie ten Boom dan Betsy melayani mereka, ada banyak di tengah kesengsaraan, penderitaan mereka di kamp konsentrasi, para tawanan ini akhirnya boleh mengenal akan Tuhan Yesus. Beberapa hari sebelum Corrie ten Boom dibebaskan, akhirnya Betsy meninggal karena dia jatuh sakit. Di dalam ucapan terakhir Betsy kepada adiknya, itu sungguh menggetarkan hati. Dia berkata, tidak ada lubang yang begitu dalam di mana Tuhan tidak hadir di situ. Yunus memang dia berada di dalam perut ikan karena dia tidak taat kepada panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, Yunus menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat betapa Allah itu setia. Allah itu hadir dan dia tidak terbatas kehadirannya di dalam kehidupan Yunus dan kehidupan kita secara pribadi. Di tengah kegelapan dasar lautan, di dalam perut ikan, tidak sanggup mencegah kehadiran Allah. Tidak menghalangi sebuah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Di situ Yunus merasakan doanya didengar oleh Allah. Bahkan ia merasa seperti sedang berdoa di bait suci. Jika Tuhan hadir, perut ikan yang paling menyeramkan itu pun tetap menjadi tempat kapel, tempat berdoa yang menenteramkan jiwa bagi Yunus. Dan disitulah dia berseru dan doa itu didengar oleh Allah di surga. Tak jarang hidup kita ini juga kita diperhadapkan di mana kita berada di tempat dan situasi yang tidak kita kehendaki. Mungkin dia ada di antara kita yang harus mendekam di dalam tahanan penjara. Ada yang tidur di tenda pengungsian. Atau kita sedang terbaring menanti
tiba saatnya di ruang operasi. Atau kita sedang berada terbaring sakit di bangsal rumah sakit. Atau kita berada di ruang jenazah, di mana kekasih kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan di surga. Kendati pun kita menghadapi situasi yang begitu sangat buruk, tempat-tempat yang begitu sangat tidak kita inginkan, tetapi tempat itu tidak dapat menghalangi kehadiran Tuhan yang mengasihi dan begitu sayang kepada kita untuk menghampiri dan mendatangi kehidupan kita. Ketika hidup ini menggiring ke tempat yang paling bawah, itulah saat yang terbaik bagi kita untuk menengadah ke atas, membisikkan doa, dan memohonkan pertolongan yang dari Tuhan. Jangan biarkan kesusahanmu itu menghentikan doamu, tapi biarlah doamu itu menghentikan kesusahanmu. Dan alamilah Tuhan dalam keputusasaan hidupmu. Dalam keseharian kita sering memandang Tuhan Allah bagaikan seorang laki-laki yang tidak tampan. Semaraknya pun tidak tampak bagi kita. Ataupun seperti seorang wanita yang tidak menarik penampilan fisiknya. Meskipun Allah begitu baik hati, ramah dan penuh kasih, tetapi kita lebih tertarik kepada laki-laki yang tampan dan bagus perawakannya. Atau wanita lain yang lebih cantik dan bagus penampilannya. Demikianlah kita sering memandang Tuhan sebelah mata saja. Begitu banyak pilihan di dalam hidup ini, sehingga saya merasa tidak perlu untuk mempertimbangkan Tuhan untuk terlibat banyak di dalam kehidupanku, dalam pekerjaanku maupun dalam keluargaku. Tuhan cukup kutemui saat di gereja, saat hanya 1-2 jam saja dalam seminggu kutemui di dalam ibadah. Sisanya aku bisa menjalani hidupku sendiri. Aku mampu mengurusi hidupku sendiri. Aku bisa menjalani bisnisku sendiri. Aku punya pertimbangan dan akal pikiranku sendiri. Dan aku mampu menangani keluargaku sendiri. Seringkali aku berpikir, kalau aku melibatkan Tuhan, nanti hidupku tambah ribet. Hidupku nanti tambah jadi susah. Karena berbagai aturan yang ada. Tetapi baru di saat kita sudah mentok, ketika sudah kita dalam keadaan yang sangat terjepit, kita sudah kehilangan semua aset bisnis kita, kita sudah mengalami pailit dan bangkrut, atau kita sedang divonis sedang mengalami sakit kanker ganas yang mematikan. Ketika kita sudah sampai pada stadium yang terakhir dari kanker kita. Ketika keluarga kita sudah berada di dalam ambang perpisahan karena perceraian. Atau kita sedang kehilangan pasangan hidup kita. Sehingga kita akhirnya tinggal sendirian. Di saat itulah baru kita sadar akan pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita mulai sadar kebesaran Tuhan. Jika Dia berkuasa untuk menciptakan semesta dengan berbagai gugusan Bima Sakti dan galaksinya, tidak mampukah Tuhan mengurusi hidup kita dengan sangat detail,
satu kehidupan diri kita yang sangat kecil. It's impossible. Tidak mungkin Allah yang membuat dan mengatur alam semesta yang begitu megah dan luar biasa itu tidak mampu untuk menolong kita. Tidak mampu untuk memberikan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Dia mampu. Dia setia. Dia berkuasa. Dan dia sayang kepada saudara. Tetapi biarlah di saat-saat akhir keputusan hidup kita, mungkin hidup kita sudah habis. Kita sudah kehilangan segala-galanya. Tubuh kita sudah mulai rusak karena penyakit dan dosa-dosa dan pelanggaran yang kita buat. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak doa-doa yang kita serukan kepadanya. Dia tidak pernah menolak pertobatan kita di saat akhir kehidupan kita. Mungkin tubuh kita bisa mati, tetapi Tuhan akan membawa roh dan jiwa kita kepada keselamatan pada saat kita mau berbalik dan bertobat kepadanya. Tuhan mampu melakukan mujizat kesembuhan. Namun mujizat yang terbesar adalah ketika hati kita bertobat, ketika kita mau berbalik, meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang membentuk kita, bahkan yang menebus hidup kita. Namanya Yesus Kristus. Tidak ada hal yang terlambat bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Dalam kehancuran hidup kita yang sangat buruk sekalipun, dalam keadaan kita yang terpuruk sekalipun, Tuhan selalu terbukti kesetiaannya dan tidak pernah menolak kita untuk kembali pulang kepadanya. Bapa selalu siap untuk kembali memeluk kita pulang. Anakku, jika engkau merasa lelah, jika engkau merasa berbeban berat, jika hidupmu sudah semakin berada pada titik yang berat dan menuju pada titik yang paling akhir, masih ada satu harapan. Harapan itu kamu temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Corrie ten Boom pernah mengatakan, Anda tidak akan pernah belajar bahwa Kristus adalah semua yang Anda butuhkan sampai Kristus itu menjadi yang satu-satunya yang Anda miliki. Ketika semua pengharapan yang kita taruh pada diri kita ataupun pada orang lain, atau pada kejayaan dan kekayaan, atau pada kemampuan kita, itu sudah mulai runtuh. Disitulah kita melihat hanya satu harapan kita, Yesus Tuhan, Allah yang menyayangi kita. Di dalam setiap kesengsaraan, kesusahan, malapetaka, konflik, kanker, dan kematian kita temui, ini semua adalah kondisi yang normal yang akan kita alami sepanjang kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Tetapi Kristus, Dia datang meninggalkan surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia mati di kayu salib, namun Dia tidak berhenti dalam kematiannya, dalam penderitaannya untuk menanggung segala sakit dan penyakit kita. Dia bangkit dan Dia membawa kemenangan bagi kita, sehingga kita tidak lagi dibawa kutuk dosa. Kita tidak lagi dibawa segala penyakit kita. Kuasa darahnya mampu menyembuhkan dan memulihkan segala penyakit kita dan kelemahan kita. Dan bukan hanya itu, Dia memberikan tubuh kemuliaan yang baru bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Tuhan akan membawa kita masuk
di dalam kerajaannya, kerajaan surga, langit dan bumi yang baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari Allah, dari surga, dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kitab Wahyu 21. Mari kita pulang, kembali pulang dalam pelukan kasih Allah Bapa. Terimalah pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Mari Anda yang bersedia menerima undangan harapan dari Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku membuka hidupku dan hatiku untuk menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Raja dan Tuhan atas hidupku. Aku memohon ampun atas segala dosa dan kejahatanku, Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa, segala kejahatanku, segala penyakit dan penderitaanku. Dan Engkau sudah bangkit, Tuhan Yesus, untuk mengalahkan dosa dan kematian. Aku memohon masuk di dalam kerajaan-Mu. Roh Kudus, tinggallah di dalam hidupku. Jadikan hidupku baru. Dan biarlah Engkau memberikan aku kekuatan untuk meninggalkan dosaku. Tinggallah Roh Kudus di dalam hidupku, Tuhan. Dan biar aku hidup di dalam kekudusan-Mu, dalam kebenaran-Mu, menjadi seperti Kristus. Dan aku memohon belas kasihan-Mu, Tuhan, kemurahan-Mu, Tuhan. Sembuhkan aku, Tuhan. Tolong sembuhkan aku, Tuhan Yesus, dengan segala penyakitku dan penderitaanku. Aku percaya oleh kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah menanggung segala dosa dan penderitaan dan penyakitku. Tolonglah aku untuk percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Namun jika sudah tiba waktuku untuk kembali pulang kepadamu, berilah aku kekuatan, Tuhan, untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam.